ketika Imam Sya'rani mengatakan, barang siapa yang belum mendapatkan atau belum mengambil seorang guru yang menjadi mursyid atau belum dipertemukan dengan syekh mursyid, fahuwa asallahi wali rasulihi, maka orang itu ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Walau takalafa walau hafadha alfa kitabin, walaupun orang itu menebusnya dengan apapun tidak akan bisa ada yang menebus. Bahkan walaupun orang itu hafal 1000 kitab sekalipun, ulama sekalipun, kalau belum bertemu dengan wali yang mursyidah, maka selamatnya ada dalam kedurhakaan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena tadi diri kita ini ketika kita lupa daripada mengingat Allah, kita sudah menjadi budaknya setan. Maka dengan kita selalu istiqomah mendawamkan zikir la ilaha illallah, hajar terus, hantam terus, jangan sampai lengah dengan la ilaha illallah. Ini pedang kita supaya bisa mengalahkan setan. Karena la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni kana amin. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu adalah bentengku, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka akan selamat. Jadi tidak ada kata lain supaya kita bisa selamat adalah masuk ke dalam bentengnya Allah, yaitu masuk ke dalam silsilah, masuk ke dalam thariqah, yaitu menjadi murid dari Pangarsa Abah, mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Pedang kita. Yang pertama, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ini yang insya Allah sangat mubarakah. Karena majelis ini ada majelis amal, majelis khidmat kita kepada guru, ada juga majelis ilmunya. Maka ada di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu disebutkan, barang siapa yang uluk salam, membaca salam kepada guru mursyidnya, Assalamualaikum ya Abah, gitu. Cuma baca salam kemudian baca Fatihah, itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunat. Udah pernah sholat sunat 1000 rakaat? Alhamdulillah, malam juga bangun cuma matiin alarm. Tapi dengan kita uluk salam kepada guru, kepada syekh mursyid, kepada Pangarsa Abah, 1 kali kita uluk salam kepada guru sepadan dengan 1000 rakaat sholat sunat. Terus kita uluk salam, begitu uluk salam terus kita membayangkan wajah guru di dalam pikiran kita, hadirkan guru dalam pikiran kita, dalam diri kita, maka itu pahalanya sama dengan sodakoh 1000 ekor kuda. Kuda 1 aja belum punya. Kalau kita mau melihat, membayangkan, menatap wajah guru dengan rasa cinta kepada guru, maka kita akan diberikan pahala seperti orang sodakoh 1000 ekor kuda. Dan barang siapa yang datang ke majelis-majelis guru, ya ini majelis guru, bukan majelis kita nih, majelis Abah. Ada zikir, hataman, manakib, kajian, ini majelis Abah. Dan barang siapa yang datang ke majelis gurunya, apalagi guru mursyid, maka setiap langkahnya akan dinilai 100 kebaikan. Wah, ada yang bertanya, bagaimana kalau naik motor? Nah, saya nggak jalan. Nah, maka setiap tetes bensin itu akan dinilai dengan 100 kebaikan. Belum lagi nanti di majelis guru dikaji ilmu.
dikaji ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru, maka satu huruf yang kita kaji di dalam majelis guru tadi akan dibalas 100 kebaikan per satu huruf. Padahal berapa huruf yang sudah kita tadi kita baca zikir, baca khataman berapa huruf? Tambah kita hikmat ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini mendapat keberkahan dan ada di dalam ridhonya guru, karena ridho guru adalah ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nggak sia-sia kita hadir malam hari ini Pak ya. Mudah-mudahan besok lagi harus hadir lagi gitu. Tapi diniatkan dengan ikhlas untuk khidmat kepada bangsa apa. Khidmat itu bukan berarti harus mendengarkan khidmat ilmiah. Yang punya harta khidmat dengan hartanya, yang punya ilmu khidmat dengan ilmunya, yang punya tenaga khidmat dengan tenaganya, yang punya kecerdasan khidmat dengan kecerdasannya, yang bodoh khidmat dengan kebodohannya pun bisa. Loh, kalau kita hadir ke majelis karena kita merasa bodoh, kemudian kita mendengarkan, mengkaji, betul-betul menyimak, siapa tahu yang begini ini justru yang diterima. Kenapa? Ikhlas, tidak ada rasa bagaimana tidak rasa merasa paling pintar, merasa diri. Justru orang yang hikmat dengan kebodohan ini terkadang Allah muliakan. Bahkan disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar, kam min rajulin mata jahilan wa qauma yaumal qiyamati aliman wa arifan. Tidak sedikit orang-orang yang masa hidupnya itu tidak diberikan kepandaian. Tiap hari datang manakib, tiap hari datang gajian, ikut ilmu pengajian ini, tapi nggak ada yang nyantel sama sekali. Di dunia itu karena apa? Allah tidak memberikan kelebihan otaknya, tidak memberikan kecerdasan. Tapi Allah tidak menuntut itu. Allah tidak mewajibkan untuk pandai. Tapi Allah mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Pandai, pintar dan sebagainya itu urusan Allah. Wajiban kita hanyalah datang ke majelis ilmu, syukur ada yang nyantel, enggak pun kewajiban kita sudah gugur. Maka orang-orang yang di dunia ini rajin menuntut ilmu, apalagi ilmu ma'rifat, ilmu untuk mengenal Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan 2 malaikat di alam kuburnya untuk mengajarkan ilmu ma'rifat tadi. Siapa malaikat itu? Yaitu para aulia dan anbiya. Maka wa qama yaumal qiyamati aliman wa arifan, maka akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi alim, pandai, pintar dan makrifat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Walaupun kita mengkaji pulak-balik nggak paham-paham, mudah-mudahan dengan barokah karomah daripada guru kita nanti dibangkitkan sebagai orang yang arif. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan barokah dan karomah guru, malam hari ini kita bisa hadir. Hadirnya kita ini karena barokah guru. Maka begitu luar biasanya guru kita, begitu luar biasanya pangarsa Abah, selalu membimbing kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita, bahkan mencukupi kebutuhan kita dunia dan akhiratnya. Dengan apa? Dengan kebarokahan daripada guru. Maka kita sebagai murid harus kenal kepada guru. Supaya apa? Supaya kita bisa cinta kepada guru. Setelah cinta kepada guru, ada rasa rindu mesra kepada guru. Maka kalau kita sudah rindu mesra kepada guru, guru yang akan menghantarkan kita sampai kepada Allah. Maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak mesra maka tak sampai. Jangan sampai kita sudah menjadi pengamal thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah tapi tidak kenal sama syekh mursyidnya. Yang hadir kenal semua nih ya? Kenal nama apa kenal bener ini? Nah, ada nih. Ada yang kenal tapi hanya sekedar kenal nama.
Ada yang kenal tapi tidak mengenali. Nah, karena tidak mengenali betul-betul, akhirnya ragu-ragu, akhirnya ada keraguan, merasa wah kurang. Nah, ini kenapa sekarang banyak fenomena-fenomena orang yang pindah mencari guru yang lain, mencari mursyid yang lain. Bukan karena apa-apa, karena tidak mengenal gurunya, tidak mengerti, tidak mencintai, sehingga tidak mesra dan tidak sampai. Maka supaya kita menjadi mesra, kita harus betul-betul kenal kepada guru. Supaya kita mengenal betul-betul kepada guru, maka kita harus mengenali siapa Pangarsa Abah. Kalau sekedar nama, nah semuanya kenal. Kalau wajah, insya Allah semuanya, walaupun ya, sebagian hanya dari foto, insya Allah sudah pernah melihat. Syukur-syukur yang sudah ketemu. Tapi siapa beliau? Siapa sesungguhnya beliau ini? Banyak yang tidak tahu. Begitu mulianya beliau, banyak yang tidak tahu. Maka banyak orang yang ragu kepada beliau. Maka kita harus mengenali, dan salah satu cara untuk mengenali beliau adalah selalu datang menghadiri majelis-majelis beliau, selalu ikut mengamalkan amaliyah-amaliyah sesuai dengan tuntunan beliau, dan mengkaji ilmu-ilmu yang beliau titipkan, yang beliau ajarkan kepada para qadim-qadim beliau, wakil talqin, mubalik dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan kita kepada beliau, kemudian menimbulkan, menambah rasa cinta kita kepada beliau. Nah, beliau menulis satu kitab yang luar biasa dahsyat. Kalau menurut saya ini kitab yang luar biasa lah pokoknya. Kitab beliau ini tidak tebal. Kitabnya hanya 2 juz, 1 juz 33 halaman, 33 lembar. Ada yang juz kedua 32 atau 34 gitu. Jadi kurang lebih hanya 70 lembar lah. Tapi Masya Allah, begitu kita kaji, maka di situ kita akan betul-betul mengenal Pangarsa Abah. Semakin kita kaji, semakin dalam, semakin luas, tidak ada ujungnya. Maka malam hari ini ayo kita sama-sama tabaruk kepada beliau. Kita sama-sama mengkaji kitab Miftahus Sudur dengan niat untuk tabaruk kepada beliau. Dari tabaruk kitab Miftahus Sudur, karena memang ilmu kita dibandingkan ilmu beliau itu seperti mangkok di tengah lautan. Jadi walaupun penuh, mangkok di tengah lautan, walaupun ilmu kita sudah penuh, dibandingkan dengan lautan tidak ada apa-apanya. Nah, maka beliau luar biasa. Jadi jangan sampai beliau yang sudah begitu sayangnya kepada murid-muridnya, ternyata kita sebagai muridnya itu ragu kepada beliau. Sehingga kita melirik kepada mursyid yang lain, melirik kepada guru yang lain. Karena dengan kita melirik kepada guru yang lain, maka barokah yang sudah kita dapatkan dari Pangarsa Abah sebelumnya itu akan hilang, hancur sia-sia. Walaupun kita sudah puluhan tahun mengamalkan. Ada yang sudah puluhan tahun mengamalkan. Satu saja kita melirik, ada keraguan kepada Pangarsa Abah dengan melihat mursyid yang lain, mencari ingin, wah kok Abah sudah meninggal, saya mau cari mursyid yang lain. Maka seluruh keberkahan dari Pangarsa Abah yang sudah didapatkan itu akan hancur, hilang, seperti kembali dari nol, seperti kebo bensin lagi, mulai dari nol lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam bermursyid kepada Pangarsa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini walaupun sedikit kita coba untuk mengkaji kitab beliau ya, Miftahus Sudur. Mudah-mudahan ada barokah daripada beliau, karena banyak murid-murid
banyak ikhwan yang tidak betul-betul mengenal sehingga ragu. Nah, kenapa kau tidak betul-betul mengenal? Karena apa yang menjadi ajaran beliau tidak dikaji betul. Nah, kalau dikaji betul, saya yakin tidak akan pernah lepas. Tapi karena dikajinya asal aja, jadi kurang rasa cinta, kurang rasa mahabbah, sehingga mencari yang lain, mendua. Nah, kalau bahasa kerennya selingkuh, gitulah. Wan rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada guru kita. Mudah-mudahan dengan kita bertawasul, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ilmunya kepada kita dan membukakan pintu rahmatnya bagi kita sekalian melalui karamah daripada Syekh Mursyid kita. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Ahmad sahibul wafatajul arif wa nafa'ana bi ulumihi. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sebelum beliau memulai membuka kitab, beliau mengambil dua ayat dari surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang dijadikan moto. Nah, jadi moto ini boleh dikatakan rangkuman lah daripada apa yang dimaksud dalam kitab Miftahus Sudur yang juz 1 ini. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya sangat-sangat beruntung orang yang membersihkannya. Nah, haknya itu adalah kepada nafs kita, diri kita, kalbu kita, ruhani kita. Jadi orang-orang yang mau membersihkan dirinya, mau membersihkan kalbunya, mau membersihkan nafsunya, mau membersihkan ruhnya, itu adalah orang yang paling beruntung. Jadi seberuntung-beruntungnya manusia di dunia ini adalah orang yang mau membersihkan dirinya. Nah, ini Allah yang menegaskan qad aflaha. Qad ini adalah huruf qasam, kalau huruf sumpah. Jadi Allah bersumpah bahwasanya sangat-sangat beruntung. Nah, kalau Allah sudah bersumpah berarti pasti. Jangankan bersumpah, tidak bersumpah pun pasti. Imam Sya'adi di dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat ini, ayat tahara nafsahu minad dunubi wa naqaha minal uyub wa raqaha bi ta'atillah wa alaha bil ilmin nafi wa amalis soleh. Artinya membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan menjaga dirinya dari kerusakan, dan juga menghiasi, mengisi dengan perkara-perkara atau hal-hal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling beruntung adalah orang yang mau membersihkan dirinya, kemudian menjaga dan mengisi dengan perkara-perkara yang baik. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah termasuk orang yang sedang berusaha. Karena kata Rasul, pada setiap sesuatu ada alat untuk membersihkan. Dan alat untuk membersihkan diri, untuk membersihkan kalbu kita adalah zikrullah. Maka dengan kita mendapatkan talqin zikir, kita berusaha untuk membersihkan diri. Kemudian setelah dibersihkan, kita jaga supaya tidak menjadi kotor lagi dan diisi dengan perkara-perkara yang taat. Diisi dengan perkara-perkara yang taat, amal-amal yang baik. Maka dengan kita mendapatkan talqin zikir, dibersihkan diri kita dengan apa? Dengan zikir tadi, la ilaha illallah.
Jadi kalimat zikir la ilaha illallah itu adalah untuk membakar kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, untuk membakar alaikil unsuriyah yang ada di dalam diri kita, untuk membakar hijab-hijab yang menutup basor kita daripada melihat nikmatnya Allah, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan catatan sudah ditalkinkan, kemudian dipanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan kalimat la, maka 4.000 dosa besar Allah gugurkan dari kita. Bukan dosa kecil lagi, dosa-dosa besar Allah gugurkan hanya dengan satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, apalagi kalau kita 165. Alhamdulillah. Kemudian sahabat pun menanyakan, bagaimana kalau kita tidak punya dosa sebanyak 40 daripada dosa besar? Maka kata Rasul, seandainya sudah tidak ada lagi dosa besar padamu 40, maka akan diambilkan daripada dosa-dosa orang yang terdekat, orang-orang yang paling dicintai. Nah, maka semakin banyak dosa-dosa kita akan digugurkan. Tapi terus jangan, saya sudah banyak zikir la ilaha illallah, dosa saya sudah tidak ada. Nah, dosa kita itu tidak pernah berhenti, Pak. Kita ini Masya Allah dosanya tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidur tidak ngapa-ngapain, cuma diam, itu dosa kita masih terus jalan. Belum lagi nanti dosa yang jariah. Masya Allah. Maka ada satu hadis sekarang banyak media sosial, sekali kita upload hal yang tidak baik, kemudian dilihat oleh ratusan orang, nanti di-share. Orang yang pertama kali akan dihisap terus. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Padahal Masya Allah, kita lihat aja pengadilan, satu kasus pembunuhan 6 bulan baru selesai, satu kasus, dan itu menyeret semuanya. Nah, bagaimana kalau kita nanti di akhirat? Banyak sekali kasus dan banyak sekali yang harus diadili. Begitu banyak. Tapi insya Allah orang-orang ahli dzikir, orang-orang yang ahli thariqah, orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah yadkhulul jannata bighairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang lain masih di pengadilan, kita sudah enak-enak di surga. Amin ya Allah. Dengan barokah karomah daripada Syekh Mursyid. Maka orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang mau membersihkan dirinya dari dosa-dosa, orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang merusak atau perkara-perkara yang kotor, dan mengisi dengan taat kepada Allah, dan mengisi mengangkat derajatnya dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Ilmu yang manfaat yang seperti apa? Ilmu yang manfaat bukan ilmu yang hanya diajarkan, itu bukan. Jadi ilmu yang manfaat bukan para ustadz, para mubalik, ilmunya manfaat, bukan. Tapi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Maka Suryalaya ada motonya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Karena ilmu kalau tidak diamalkan itu tidak manfaat, tapi beramal tidak dengan ilmu berbahaya. Orang beramal tapi tidak tahu ilmunya. Nah, ini hati-hati juga. Wah, pokoknya asal ngamalin, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, seolah-olah membaca la ilaha illallah, tapi ini tidak tepat. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, amalkan terus la ilaha illallah. Kalau seperti itu, di dalam kita mengucapkan la, seolah-olah ada tambahan huruf hamzah. Kemudian di alif lam yang pertama, ilaha harusnya menjadi tidak
Tuhan menjadi ilah, tidak ada Tuhan. Jadi kalau dimaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu yang benar kan? Tapi ini tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Ada ilah tadi di depan. Kalau kita tidak sadar, kita tidak tahu ilmunya, asik aja nikmat berzikir la ilaha illallah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, la ilaha illallah. Nah, jadi isbatnya itu di illallahnya, bukan di lafaz ilaha diganti illaha. Nah, ini kalau tidak tahu ilmunya, asik Pak, berzikir dan nikmat, tapi itu tidak tepat. Nah, terus lagi zikir berjamaah, karena tidak tahu ilmunya, sama tadi. Yang lain la ilaha illallah, ini la ilaha. Akhirnya apa? Yang lain terganggu. Yang tadinya mau khusyuk, mau fokus, zikir jaharnya dibarengi dengan zikir khafi, tapi karena ada yang suaranya ini, kalau bahasa Inggrisnya nyelentak gitu, apa nyelentak, misah sendiri, akhirnya yang lain terganggu. Maka ini juga tidak akan memberikan manfaat yang lebih. Kenapa? Karena justru membuat orang lain tidak bisa khusyuk di dalam zikirnya. Maka kalau dalam berzikir itu harus kompak nadanya. Pangersa Abah pun memberikan maklumat. Di dalam berzikir ketika berjamaah, suaranya harus kompak. Jangan terlalu cepat, jangan kejar-kejaran, karena zikir bukan balapan. Resapi zikirnya. Ketika kita mengucapkan kalimat zikir, la, angkat dari bawah, pusar sampai ke otak, rasakan getarannya. Betul-betul rasakan, isi dengan zikir khafi. Ilaha ke sebelah kanan, isi dengan zikir khafi. Titik-titik latifahnya harus tepat. Kalau titik-titik latifahnya tidak tepat, tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Supaya manfaat maksimal harus tepat. Tukang pijit, kalau mijit, kalau titiknya tepat pasti akan terasa pas. Kadang-kadang kalau kita pijit walaupun keras tapi tidak tahu titik-titiknya, sudah kita pencet-pencet begini tidak kerasa. Tapi kalau tukang pijitnya yang mijit, seolah-olah baru ditempelin aja kita sudah teriak-teriak. Karena apa? Tepat. Maka zikir kita harus tepat titik latifahnya. Supaya apa? Supaya bisa menutup, menghilangkan, membunuh, memangkas penyakit-penyakit yang ada di dalam masing-masing latifah dalam diri kita. Harus tepat. Lah, ditarik 3 latifah kita lewati. Nah, latifah apa? Ahfa, nafs, dan latifatul qalb. Ini harus tepat. La ilaha, latifatus apa sini? Khafi dan ruh. Kemudian illallah, latifatus sir, dan dihujamkan ke dalam latifatul qalbi. Jadi masing-masing latifah terisi, masing-masing latifah, penyakit-penyakit yang ada di masing-masing latifah ini bisa kita hilangkan, kita cabut, diobati. Maka la ilaha illallah itu ibarat pedang, senjata kita untuk membunuh musuh, membunuh para setan-setan. Tapi sekarang setan itu sudah santai, Pak. Setan sekarang sudah nggak kayak dulu lagi. Setan itu santai, Pak. Kenapa? Karena setan sudah punya anak buah. Sekarang setan sekarang ini tinggal duduk ungkang-ungkang, nggak usah menggoda manusia lagi. Manusianya sudah menggoda sendiri-sendiri. Sudah saling mencaci maki, sudah saling menyalahkan, sudah saling pokoknya setan mah sudah santai pokoknya, sudah ringan pekerjaannya. Kenapa? Sudah punya budak-budak, sudah punya anak buah. Maka jangan sampai kita ini menjadi budak-budaknya syaitan.
Siapa budak-budaknya setan? Yaitu orang-orang yang istahwadu alaihimus syaiton fa'ansahum dzikrullah. Jadi orang-orang yang menjadi budak-budaknya setan yaitu orang-orang yang dikalahkan sehingga mereka lupa daripada ingat kepada Allah. Jadi kalau kita lupa kepada Allah berarti kita sedang jadi budaknya setan. Nah, majikan kita setan. Lebih mulia majikan, lebih mulia budaknya. Nah, lebih mulia majikan. Berarti kalau kita sedang lupa, kita tidak lebih baik daripada setan. Masya Allah. Maka dengan kita selalu istiqomah mendawamkan zikir la ilaha illallah, hajar terus, hantam terus, jangan sampai lengah dengan la ilaha illallah. Ini pedang kita supaya bisa mengalahkan setan. Karena la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni kana amin. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka akan selamat. Jadi tidak ada kata lain supaya kita bisa selamat adalah masuk ke dalam bentengnya Allah, yaitu masuk ke dalam silsilah, masuk ke dalam thariqah, yaitu menjadi murid dari pangarsa Abah, mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Pedang kita. Waqad khaba man dassaha. Dan sangat-sangat rugi orang-orang yang mengotori dirinya. Akhfi nafsahul karimata alladzi laisat haqiqati, yaitu menutup, menghilangkan, menyamarkan dirinya yang mulia, yang mana ditutup dengan perkara-perkara yang bukan seharusnya. Nah, kalau kita perkara jelek kemudian dicari gimana caranya biar baik, kan namanya pencitraan kan. Nah, ini kebalikan daripada pencitraan. Jadi diri kita yang awalnya yang sejati ini adalah diri kita yang bersih, tapi kita kotori. Akhirnya apa? Yang keluar ini yang kotor-kotor. Ini kita, Pak. Sudah diberikan oleh Allah, diperintahkan untuk selalu menjaga jangan berbuat dosa. Kita nikmat dengan berbuat dosa, kita lupa asik dengan berbuat dosa. Maka serugi-ruginya orang adalah orang yang mengotori dirinya dengan apa? Biqom'iha wa ikhfa'iha bitadnisi waridhaili, dengan melakukan perkara-perkara yang kotor dan perkara-perkara yang tercela. Ya kan? Ini pekerjaan kita nih, Pak. Kalau bukan karena guru kita yang selalu membimbing kita, kalau bukan karena pengarsa Abah yang selalu mengingatkan kita, maka kita tidak akan pernah lepas daripada menjadi budak syaitan. Begitu mulianya guru kita, memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita petunjuk, selalu mengingatkan kita. Masya Allah. Wa iktirafa lidzunub wa tarkima yakmilah. Dan kita ini lebih sering merasa asyik di dalam melakukan perbuatan dosa. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita ini lebih sering melakukan perbuatan dosa dibandingkan kita melakukan hal-hal yang baik. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan talqin zikir. Oh, kalau sholat berapa menit, Pak? Ada yang sholatnya 10 menit, 5 menit. Wah, kadang 5 menit juga sudah lama. 3 menit lah sudah. Sholat maghrib 1 rakaat 1 menit itu pun sudah, bacanya sudah pelan banget. Nah, sekarang kita ambil yang paling gede lah, 10 menit kalau kita sholat. 1 hari 1 malam 5 waktu kita sholat. 10 menit kali 5
50 menit ditambah wudhu sama kadang-kadang baca doa supaya mudahkan rizkinya. Nah, jadi ya 15 menit lah, 15 menit kali 5, 45 menit. Ya kan? 75, 1 jam, 1 jam kita beribadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 23 jam yang kita gunakan untuk menghadap Allah, yang kita gunakan untuk sholat, yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, itu hanya 1 jam. Itu juga kalau terhitung semuanya yang 1 jam. Nah, padahal begitu kita Allah, aduh, tadi beli ikan asin masih nyantol di motor, tuh kena kucing apa enggak? Udah Allahu Akbar, ingat beli ikan asin. Allahu Akbar, aduh kopi tadi belum selesai diminum udah habis kan itu. Begitu kita mau sholat, pikiran-pikiran kita justru terkadang yang tidak ingat menjadi ingat. Nah, yang begini-begini, sudah mah 24 jam, sholatnya cuma 1 jam, yang 1 jam belum tentu khusyuk. Kalau kita hitung-hitung, orang hitung dagang punya modal 1 jam buat nutup yang 23 jam, berarti ruginya 22 jam. Setiap hari kita rugi 24 jam seumur hidup kita. Kalau kita tidak mendapatkan talqin zikir, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk daripada Syekh Mursyid, maka seumur hidup kita ada dalam kedurhakaan kepada Allah. Kenapa? 24 jam Allah berikan kepada kita, kita pakai 1 jam saja untuk beribadah, itu pun belum tentu diterima. Maka tidak salah ketika Imam Sya'rani mengatakan, barang siapa yang belum mendapatkan atau belum mengambil seorang guru yang menjadi mursyid atau belum dipertemukan dengan Syekh Mursyid, fahuwa asallahi wali rasulihi, maka orang itu ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Walau takalafa walau hafadha alfa kitabin, walaupun orang itu menebusnya dengan apapun, tidak akan bisa ada yang menebus. Bahkan walaupun orang itu hafal 1000 kitab sekalipun, ulama sekalipun, kalau belum bertemu dengan wali yang mursyidah, maka selamatnya ada dalam kedurhakaan kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena tadi diri kita ini ketika kita lupa daripada mengingat Allah, kita sudah menjadi budaknya setan. Tidak lebih mulia dari setan. Maka orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai kepada mengingat Allah, ini sangat rugi. Jangankan yang belum bertemu dengan Syekh Mursyid, jangankan yang belum mendapatkan talqin zikir, yang sudah mendapatkan talqin zikir pun kita sering lupa. Nah, ada yang baru talqin 3 bulan talqin datang, Ustaz, saya kok begitu ditalqin malah sering lupa, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Gimana? Kata saya, alhamdulillah. Karena apa? Kenapa kalau sebelum ditalqin tidak pernah ngomong saya lupa itu? Begitu ditalqin katanya dikit-dikit lupa. Nah, berarti ketika kita ingat bahwa kita sedang lupa, itu berarti kita ingat. Kalau kita belum mendapatkan talqin zikir, padahal kita lupa, tapi tidak pernah mengatakan, aduh saya sedang lupa, karena tidak sadar. Tapi dengan sadar bahwa kita lupa, itu adalah ingat. Maka alhamdulillah, dengan kita mendapatkan talqin zikir, Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang selalu mengingatkan kita, bukan secara zahirnya, tapi mengingatkan kita secara batiniah, mengingatkan ruhani kita ketika ruh kita ini lupa. Luar biasa kan guru kita?
mengingatkan kita di dalam ruhani kita ketika kita lupa. Kita sedang lupa atau tidak ada yang tahu. Kita sedang ingat atau lupa, tidak ada yang tahu. Kita sedang berzikir atau ghaflah, tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu ketika kita berzikir. Tapi mursyid, orang yang tahu kapan kita sedang lupa, sehingga mursyid selalu mengingatkan kita. Maka mursyid bukan orang sembarangan, tapi mursyid adalah orang-orang yang bisa terus istiqomah di alam lahut. Orang-orang yang terus bersama dengan Allah. Karena malaikat tidak bisa sampai kepada Allah. Karena malaikat tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Ya, pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diantarkan oleh malaikat Jibril. Begitu sampai Sidratul Muntaha, ya Rasul, engkau sendiri yang melanjutkan perjalanan. Aku cukup sampai di sini. Karena begitu aku melangkah satu jengkal saja, maka aku akan terbakar. Nah, mursyid itu orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, yang bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, yang selalu mengingatkan kita ketika kita sedang lupa. Maka mursyid, syarat untuk menjadi mursyid adalah yukhbiruna min alamil lahut. Tidak sembarangan. Maka Pangarsa Abah inilah orang yang selalu ittisal, tersambung dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa selalu ittisal, tersambung kepada Pangarsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini baru moto, baru satu kalimat di dalam kitab Miftahus Sudur. Maka kitab Miftahus Sudur ini kita kaji satu juz, 33 lembar, juz 1. Kita kaji 1 minggu sekali, 2 tahun baru khatam bab keempat. 2 tahun, Masya Allah. Begitu luasnya ilmu Pangarsa Abah. Ini nanti kalau kita kaji lagi, atau mungkin ada mubalik yang lain, ada ustadz yang lain mengkaji, beda lagi Pak. Maka begitu luasnya ilmu guru kita, begitu sayangnya kepada murid-muridnya, sampai selalu mengingatkan kita, ruhani kita, kalbu kita sedang lupa. Abah selalu mengingatkan kita. Lihat foto Abah, ingat Allah. Gak usah jauh-jauh, kita lihat Suryalaya, selalu ingat. Kita lihat Kulnes, ingat Abah, ya kan? Kita nonton YouTube ada foto Abah, ingat Abah. Dan kita ketika ingat Abah, ingat kepada Allah. Bahkan ada Pangarsa Abah pernah menyebutkan begini, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, ya kan? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Ada yang paham? Artinya gitu. Semalas-malasnya kita, semalas-malasnya kita nih, insya Allah masih ada zikir khafinya. Walaupun bangun tengah malam melek, sholat tahajud malas, mau ke air dingin, tapi setidaknya zikir khafi 1, 2 mah ada. Betul nggak? Setidaknya zikir khafi, begitu kita ngelilir malam bangun, insya Allah walaupun hanya 1 ketuk 2 ketuk, insya Allah ada zikir khafinya. Artinya sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Jadi walaupun semalas-malasnya kita, insya Allah ada zikirnya. Tapi walaupun segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Serajin-rajinnya kita sehari semalam terus berzikir, pasti ada penyakit di dalam kalbunya. Pasti ada nafsu di dalam dirinya. Jadi itu, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ya, kita harus selalu menjaga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji, tapi manfaat insyaallah. Nanti di lain waktu kita lanjutkan. Ini baru 1, belum masuk ke pembahasan, belum masuk mukadimah, tapi masya Allah walaupun sedikit, mudah-mudahan
setiap huruf yang kita kaji jadi dibalas dengan 100 kebaikan. Kemudian kita menjadi alat kita untuk menyambungkan diri kepada Syekh Mursyid, menjadikan alat kita untuk rabithah kepada Syekh Mursyid, sehingga apa yang kita kaji mendapatkan pahala seperti orang yang sedekah 1000 ekor kuda dan seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.